Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Sebelum kita memulai renungan GKK Menyapa hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kasih dan karunia-Mu. Engkau berkatilah kami ya Tuhan, sertai kami. Di awal tahun ini 2026, kami mohon segala perlindungan dan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kondisi di awal tahun 2026 ini? Apakah ada ketakutan dan kekhawatiran? Rasanya ketika berbicara mengenai ketakutan dan kekhawatiran itu tidak ada habisnya, bukan? Biasanya ketika manusia mengalami ketakutan, yang akan dilakukan lari atau menjauh dari sumber ketakutan atau bahkan hanya berdiam diri. Sebagai manusia, kita mengharapkan dan menantikan adanya jalan keluar dari rasa takut itu. Begitu pula yang sedang dialami oleh Yakub ketika kita membaca dalam renungan kita, yaitu Kejadian pasal yang ke-35, ayat yang pertama sampai ke-15. Kisahnya ketika kita membaca dalam Kejadian 35, di ayat pertama saya akan bacakan untuk kita. Yakub kembali ke Betel. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana, buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, saudaramu." Lalu kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dia, "Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu, sucikanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Kita mendapati Yakub juga sedang mengalami ketakutan. Kita lihat ke belakang di pasal 34-30, ayat yang ke-30, Yakub mengalami ketakutan. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan mencemarkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, pada orang-orangku sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan aku, tentulah mereka akan mengalahkanku, dan aku akan dibinasakan, aku beserta seisi rumahku." Itulah ketakutan yang dihadapi oleh Yakub. Nah, di ayat 3, pasal 35 ayat pertama, Tuhan sedang ingin memulihkan Yakub. Tuhan kembali mengingatkan apa yang dulu sudah pernah dialami oleh Yakub, yaitu ketakutan. Ketakutan yang sama dengan wujud yang berbeda. Ketika Tuhan memerintahkan Yakub untuk pergi daripada situ dan pergi ke Betel. Dulu Yakub takut dikejar oleh sang kakak yaitu Esau. Sekarang Yakub juga mengalami hal yang sama, dia takut karena telah membunuh orang-orang Sikem. Dulu ketika Yakub lari dari Esau, Tuhan menampakkan diri kepada Yakub di Betel. Itulah perjumpaan pertama Yakub dengan Tuhan. Dan di sana pula Yakub membuat nazarnya. Dalam Kejadian pasal 28 ayat 20 dan 22. Nah, setelah itu kita melihat Yakub berkata kepada keluarganya di ayat 2 dan 3 yang barusan telah saya bacakan, "Jauhkanlah dewa," dan lain sebagainya, dan dia membuat dua komitmen. Komitmen pertama yaitu menjauhkan dewa-dewa asing. Komitmen yang kedua, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Kita dapat melihat adanya perubahan yang terjadi. Komitmen Yakub untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, meninggalkan segala dewa-dewa asing dan akan sungguh-sungguh menyembah Allah. Terkadang cara Tuhan memulihkan kita dari ketakutan bukan dengan cara yang baru atau sesuatu yang baru. Hanya dengan mengingatkan kita bagaimana waktu lalu Tuhan sudah menyertai. Maka untuk kedepannya pun Tuhan akan menyertai. Sama seperti Allah yang membawa Yakub untuk melihat bahwa dia Allah yang telah menepati janjinya dan menyertai Yakub sejak dari pelarian dari Esau sampai kejadian di Sikem. Dia juga Allah yang sudah menyertai kita berpuluh-puluh tahun. Bahkan 2025 kemarin, dia Allah yang setia. Dan dia juga Allah yang akan setia sampai selama-lamanya. Ajakan untuk kita semua di awal tahun ini. Marilah kita menjalani 2026 ini dengan komitmen yang baru. Bersandar penuh kepada Allah saja. Dengan kekuatan kita sendiri, 2026 akan terasa sangat sulit, menakutkan bagi kita.
hanya bersandar penuh kepada Tuhan saja, kita memperoleh kekuatan dan dimampukan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia. Ketika kami boleh melihat kembali 2025 yang telah kami lalui, itu semua karena penyertaan dan kekuatan daripada-Mu semata. Maka ya Tuhan, di 2026 ini, kami mohon Engkau juga yang boleh menyertai kami, memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami juga boleh berjalannya, dan bahkan di akhir nanti kami boleh melaluinya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa hanya berharap dan bersandar kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.